Berdiri. Bersiap. Kepada bu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar bisa memulai pelajaran dengan baik. Berdoa dimulai. Buka buku IPA-nya. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi kita semalam belajar tentang apa? Ya, semalam kita belajar tentang tekanan pada zat padat. Nah, apa itu tekanan? Jadi tekanan itu besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan atau bidang tekan. Kalau semalam kita mempelajari tentang tekanan zat padat, ya kan? Ada berapa rumus? Dua rumus. Apa aja itu? Yang pertama P sama dengan F per A. Yang kedua P sama dengan F kali G per A. Apa satuan dari tekanan? Itu apanya? Simbolnya. Ya, satuan tekanan Newton per meter persegi atau satuan Pascal. Ya. Hari ini kita masuk ke materi baru halaman 46. Apa judulnya, Nak? Tentang tekanan zat cair. Nah, jadi tujuan pelajaran hari ini itu yang pertama agar kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan tekanan zat cair, kemudian mengetahui tentang tekanan hidrostatis dan juga penerapannya dalam hidrostatis. Ya. Sampai apalagi ketika udah mulai sampai di dasar kalau berenangnya gitu, ada nggak merasa kayak agak sesak atau merasa tekanan gitu? Nah, tekanan itu yang
disebut sebagai tekanan hidrostatis. Ya. Nah, ini kita akan masuk materi tentang tekanan hidrostatis. Jadi apa nak pengertian dari tekanan hidrostatis? Adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang terhadap cair Terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Ya. Kemudian kalau di buku itu yang gambar, kan ada gambar orang berenang ya kan. Nah di bawahnya itu ada alat, semacam alat itu. Nah itu namanya alat Hartle. Untuk apa alat Hartle itu? Untuk mengukur besarnya tekanan dalam zat cair. Ya ditandai ya nak nama alatnya. Kemudian nak, sama seperti tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, kan? Dan yang pertama itu ada massa jenis zat cair. Ya. Siapa yang masih ingat lambang dari massa jenis yang semalam ada? Kita pelajari juga. Massa jenis. Nah, massa jenis ini lambangnya itu dia seperti huruf P tapi melengkung. Ya, dibaca rho. Dibacanya rho. Nah, gimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan zat cair? Jadi semakin besar massa jenis zat cairnya, ini tulis namanya aja ya, perhatikan. Maka semakin besar tekanan hidrostatis. Nah, selain massa jenis zat cair, apalagi yang mempengaruhi tekanan pada zat cair? Apa? kedalaman cair. Iya, ada kedalaman. Kedalaman zat cair itu lambangnya H. Iya, huruf H. Gimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap tekanan? Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dan tekanannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Ya, berarti kalau suatu benda itu semakin dalam, maka tekanan hidrostatis
Iya, betul. Dua kanan. Nah, biasanya percepatan gravitasi ini udah ketetapan, yaitu dia adalah angka 10 meter per sekuan kuadrat. Nah ini dia ada ketetapan dari sananya. Ini udah dihitung oleh ilmuwan, dapat angkanya sendiri. Nah dari ketiga hal ini nak, dapatkanlah rumusnya. Rumus rumusnya terangannya kalau P-nya sama dengan tekanan hidrostatis tekanan Nah, tekanan satuannya sama kayak yang tekanan pada zat padat yang semalam kita pelajari. Apa satuannya, nak? Iya, Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian ada Rho. Rho itu massa jenis air. Apa satuan Rho? Iya, kilogram per meter persegi. Jadi, ya percepatan satuannya anak meter per sekuan kuadrat. Kemudian terakhir itu H itu kedalaman zat cair atau bisa juga tinggi zat cair. Nah, satuannya meter. Nah, karena di sini ada rumus, ada perkalian, berarti di sini berkaitan juga dengan pelajaran matematika, ya kan? Makanya diharap kalian semua juga mengkaitkannya dengan materi matematika, terutama tentang perkalian, ya. Jadi sama-sama kita belajar lagi tentang perkalian. Kita masuk ke contoh soal. Ada contoh soalnya nak di buku? ada Bu. Coba siapa yang bisa baca, nak? Seorang Selain Aisyah ada? seseorang berjalan dengan kedalaman 3 meter, jenis air 1000 kilogram per meter persegi. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berapa tekanan hidrostatisnya? Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui, ya kan? Nah, apa yang diketahui dari soal pertama? Seorang penyelam dengan kedalaman 3 meter. Nah, ada situ kedalaman. Nah, kedalaman itu berarti H. H sama dengan 3 meter. Kemudian apa lagi yang diketahui? Jenis air. Ya, massa jenis itu Rho. Nah, kalau kita kanan, ya kan? Berarti Rho. Berapa Rho-nya? 1000 kilogram per meter. 1000 kilogram per meter persegi. Kemudian apa lagi yang diketahui?
diketahui. Kemudian apa yang ditanya? Tekanan hidrostatis atau V. Kita jawab ya. Apa rumus dari tekanan hidrostatis? V sama dengan Rho dikali G dikali H. Dan kita masukkan apanya? Rho-nya 1000 dikali G-nya 10 kali H-nya 3. Nah, biar gampang kita anggap aja dulu nol ini nggak ada, ya kan? Berarti 3 dikali 1 dikali 1 hasilnya 3. Nah, terus sisinya ada berapa nol, nak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, satuannya apa dari tekanan ini? Ya, Pascal. Nah, di buku itu ada ini ya, diubah ke kilo Pascal, ya kan? Jadi berapa dia? 30 kilo. Ya, caranya pakai kayak tangga yang selalu itu. Ini sama. Jadi yang Pascal ini dia sekarang sama meter. Dan karena dia meter, berarti dari Pascal ke kilo Pascal itu dia naik 3 tangga, makanya dibagi 1000, makanya jadi 30. Cuman sampai sini aja, sampai yang Pascalnya aja itu pun udah benar. Nah, bisa ngikutin rumusnya sampai sini, tinggal kita lihat aja. Bisa nak? Bisa. Jadi kita lanjut ke penerapan tekanan hidrostatis ini, nah dia juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya itu pada apa saja? Pada itu ada pada ya saat kita menyelam, saat kita menyelam atau berenang. Yang ditanya nih, kata pertanyaannya mengapa? Jawabannya membentuk dasar molar. Apa yang kita rasakan? Kita ada merasakan Napas. ya. Bagaimana jawaban ada bisa masuk ke dalam pertanyaan ini? Ada tekanan, ya kan? Pada saat waktu ujian, Kemudian apalagi pada pada dasar bendungan. Kenapa pada dasar bendungan? Jadi karena tekanan air itu makin ke bawah kan makin kuat. Ya, karena bendungan itu untuk apa? Untuk menampung air. Makanya di dasar bendungan itu dibuat lapisannya lebih tebal. Kemudian ya dalam pasangan ini memang untuk tekanan hidrostatis yang kita bandingkan ini. Tidak ada lebar kerja kelompoknya. Jadi mau kalian duduk yang kelompok 1 Siti, Aisyah, Lydia, kan? Kemudian kelompok 2-nya Aisyah, Marwa, sama Dani. Dan kelompok 3-nya yang menjadi semua. Oke.
menjawab pertanyaan di lembarnya. Kalau ada yang sudah tahu, di sini
Balik lagi juga pulang.
atau menjelaskan tentang tekanan hidrostatik. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 2 m. Dasar jenis air 1000 kg per kecepatan gravitasi pada tempat tersebut 10 Newton per kilogram. Berapa tekanan hidrostatiknya? Diketahui A sama dengan 2 m, Rho sama dengan 1000 kg per meter, Y sama dengan 10 Newton per kilogram. Misalnya C. Jawab. B sama dengan 2 kali gravitasi dari A. B sama dengan 1000 kg per meter persegi kali 10 Newton per kali 2 m. D sama dengan 20.000 Pascal atau dari kilogram per meter. Nomor 2, berdasarkan gambar berikut, berikan contoh penerapan tekanan hidrostatik dalam pelaksanaan. Di gambar itu ada orang menyelam di laut. Yang kedua ada orang menyelam di kolam renang. Jawabannya, saat kita menyelam di kolam atau di laut, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Tiga, tekanan hidrostatis mempunyai beberapa sifat. Tuliskan sifat-sifat dari tekanan hidrostatis. A. Tekanan hidrostatis akan bergantung pada kedalaman cairan. B. Tekanan gas cair ke segala arah besarnya sama. C. Pada kedalaman yang sama jumlah tekanannya juga sama. D. Hidrostatis akan sangat memiliki ketergantungan gravitasi. C. Tekanan hidrostatis tak akan bergantung pada bentuk. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baca. Soal nomor 1, terdapat sebuah kali berisi minyak tanah dengan tinggi 1 meter. Massa jenis minyak tanah itu 800 kg per meter persegi. Sementara kecepatan gravitasi bumi 10 meter per second. Berapa tekanan minyak tanah pada dasar kaleng? Diketahui H sama dengan 1 M 1 meter, P sama dengan 800 kg per meter persegi. Meter kubik. G sama dengan 10 meter per S. Ditanya P sama dengan, jawaban P sama dengan rho kali G kali H sama dengan 800 kali 10 kali 1 sama dengan 8000 Pascal. Soal 2. Berdasarkan gambar berikut, jelaskan contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Gambar infus. Gambar pemasangan? Iya. Di mana ininya tekanan hidrostatisnya? Dalam pemasangan infus, apabila semakin tinggi posisi botol infus, maka akan semakin besar tekanan yang terjadi. Hal ini memudahkan cairan infus untuk lebih mudah masuk ke dalam aliran darah. Tekanan hidrostatis mempunyai lubang sifat. Proses sifat dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis akan bergantung pada kedalaman cairan. Tekanan cair ke segala arah besarnya sama ketergantungan pada gravitasi. Hidrostatis akan selalu memiliki ketergantungan pada gravitasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke baliknya masing-masing. Iya, itu di enak. Kan
Latihan soalnya disimpan ya nak, atau nanti ujian keluar soalnya. Udah nak suaranya, udah duduk dulu yang bagus. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang tekanan pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatis ya. Nah, apa itu pengertian dari tekanan hidrostatis? Adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luka yang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair, itu dia tekanan hidrostatis. Pada tekanan hidrostatis ini ada rumusnya, kan? Apa rumusnya? P sama dengan Rho kali G kali A. Apa satuan dari tekanan hidrostatis? Apa satuannya? Newton per meter persegi atau Pascal ya. Untuk tekanan hidrostatis ini ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kan apa aja itu? Saat kita Ada dulu mana? kita menyelam. Nah ya, yang pertama itu saat kita menyelam di kolam atau di laut, itu ada merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika menyelam semakin dalam. Yang B, rasa dukungan pada bagian dasar akan semakin tebal guna untuk menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin kuat. Nah ya itu ya. Nah, jadi itu penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menutup kita hari ini, mau tanya dulu nih tentang refleksi pada materi ini. Nah, setelah kalian belajar tentang tekanan hidrostatis ini, apa yang kalian rasakan? Jadi tahu Jadi tahu atau lebih memahami tentang tentang kira-kira ada kesulitan nggak nak dalam mempelajari materi ini? Ada Apa kira-kira kesulitannya? Di menghitungnya. Nah itu kalau menghitung itu berarti kita harus sering latihan soal. Kemudian juga karena itu perkalian matematikanya itu harus apa harus rajin rajin. Oke? Karena materi tekanan hidrostatis sudah selesai, jadi di pertemuan berikutnya kita masuk ke materi tentang hukum Archimedes. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Sekian materi kita hari ini. Semoga